Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ketahuilah, begitu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya diceritakan, beliau telah membagi syafaat-syafaatnya nanti di hari kiamat sampai beberapa syafaat. Ada yang mengatakan sampai 20 syafaat, bahkan ada yang mengatakan sampai 5 syafaat. Oleh beliau diperinci itu syafaat-syafaat untuk diberikan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Syafaat yang pertama nanti akan diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada semuanya umat jagat raya ini. Di saat mereka berkumpul ada di padang mahsyar, kegentingan dirasa saat itu. Bagaimana tidak genting saat itu matahari ditaruh di sejengkal kepala kita. Begitu panas bercucuran keringat gak karu-karuan di tempat itu. Maka di saat mereka semuanya pada gaduh gunda, pada gelisah, mereka ini umat datang kepada Nabi Adam alaihissalam, meminta petunjuk kepada Nabi Adam, bahkan minta syafaat, minta pertolongan agar segera dikelarkan dari mahsyar ini, dari perkumpulan ini. Namun Nabi Adam pun geleng-geleng kepala, saya nggak bisa, aku pernah berlaku salah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hakikatnya bukan salah, tetapi mintalah coba kamu kepada Nabi Nuh sana. Akhirnya umat yang berkumpul di tempat itu pun langsung minta ke Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun berkata, enggak, saya enggak bisa memberikan syafaat, coba kamu minta kepada Nabi Ibrahim sana, karena beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para orang tua kami begitu dahsyat. Nanti orang dikumpulkan di padang mahsyar sampai mereka semuanya gunda gulana seperti itu, datang kepada Nabi Ibrahim, berharap kepada Nabi Ibrahim untuk diberi syafaat agar supaya dikelarkan segera kegiatan di padang mahsyar ini. Segera saat itu oleh Allah diadili, apakah masuk surga, apakah masuk neraka. Jangan dibiarkan seperti ini. Dan tentu saat itu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah, mengungkit-ungkit segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sehingga saat itu pun Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Aku nggak bisa memberikan syafaat kepada kamu, aku sibuk dengan diriku sendiri, coba kamu minta sana ke Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka umat pun minta kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, engkau adalah Nabi yang mendapatkan titel Kalimullah, orang yang pernah mendengar suara Allah. Coba dengan pangkatmu itu kamu segera mintakan syafaat agar segera disudahin kegiatan di mahsyar ini, segera disudahin kegiatan ini. Begitu sengsara gunda gulana semuanya umat. Maka Nabi Musa pun geleng-geleng kepala. Maka Nabi Musa pun menyuruh, coba kamu minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tidak sanggup. Maka Nabi Isa pun menunjuk, coba kamu datang kepada seorang laki-laki yang ada di ujung sana. Laki-laki tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad didekati oleh umatnya, yang begitu umatnya wajahnya begitu sedih dan gundah, maka Nabi Muhammad pun langsung menaruh kepalanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta, minta akan diberi, isfa' tu syafa', ambil siapapun yang kau berikan syafaat, niscaya akan disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan syafaat pertama, syafaat uzma, syafaat yang sangat besar. Ini diperuntukkan kepada semuanya umat yang saat itu berkumpul dalam keadaan gundah sedih karena melihat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua adalah diperuntukkan kepada mereka yang mereka akan masuk surga tanpa dihisab. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada sepertiga dari umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Beliau masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui pertanyaan malaikat mungkar nakir, tanpa melewati jembatan antara neraka dan surga. Beliau dikhususkan masuk surga langsung karena barokah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu adalah pertolongan khusus dari Nabi Muhammad. Beliau akan masuk surga tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan ini golongan dari kita semuanya. Amin. Ini syafaat yang kedua. Kemudian syafaat yang ketiga.
Syafaat yang ketiga, Nabi Muhammad pun memberikan syafaat kepada mereka orang-orang yang sudah masuk neraka. Mereka dari umatnya Nabi Muhammad ada sebagian yang sudah masuk neraka, kemudian diberi syafaat oleh Rasulullah, diberi pertolongan oleh Rasulullah, sehingga mereka semuanya dientas dari urusan neraka menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang ketiga. Kemudian syafaat yang keempat. Syafaat yang keempat adalah mereka yang berlaku dosa. Berlaku dosa, dosanya sangat banyak. Dosanya seperti gunung, menggunung dosanya. Ghairu annahum yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau-beliau yang dosanya banyak, beliau-beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman Islam. Maka Allah pun menjawab, fayaqul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Maka orang yang dapat syafaat Nabi Muhammad yang keempat, beliau-beliau orang yang dosanya seabrek-abrek tapi dikasih pertolongan oleh Rasulullah sehingga beliau-beliau pun menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat yang kelima adalah beliau-beliau yang sudah masuk surga tiba-tiba dipanggil oleh Rasulullah, surganya dekat dengan Nabi Muhammad, surganya dinaikkan lagi menjadi surga yang dekat dengan Rasulullah, pangkatnya di surga lebih tinggi. Ini pun termasuk syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nggak kelewat dari salah satu 5 tadi.